Bab 105. Dulu, aku juga sempat berpikir seperti Justin, tak mau melanjutkan bisnis ayah, karena itu adalah pekerjaan yang membosankan. Hanya duduk-duduk di depan komputer atau laptop, lalu memeriksa berkas-berkas, menghadiri pertemuan dengan klien dan itu-itu saja yang dikerjakan. Dulu aku ingin menjadi seorang pembalap sepeda Valentino Rossi, maka dari itu aku suka main balapan liar sejak SMA. Aku ingin sejajar dengannya. Tetapi, setelah aku dewasa, aku mulai berpikir, kalau menjadi pembalap terlalu banyak resiko bagiku, apalagi aku anak satu-satunya. Jika aku mati dalam kecelakaan saat balapan, maka orang tuaku tak akan memiliki anak lagi, sedangkan perusahaan ayah membutuhkan penerusnya. Aku mulai mengubah cara pikirku, dan mulai mengikuti ayah ke kantor saat aku senggang. Aku mulai belajar banyak hal dari ayah tentang dunia bisnis yang akan aku hadapi ke depannya, hingga aku bisa menguasai ilmu itu dari ayah. Dan inilah aku sekarang, menjadi penerus bagi ayah, hingga perusahaan ini berada di tanganku setelah beliau wafat. Justin mungkin saat ini berpikir seperti itu karena masih labil. Aku yakin saat di dewasa nanti, dia akan sama seperti aku. 55. Kalian mau minum apa? Tanyaku pada keduanya. Aku lapar, bisakah kau memberikan aku makanan? Tadi kita belum sarapan. Ashley mengeluh sambil memegangi perutnya. Astaga, aku lupa, kami tadi tak sempat sarapan dulu sebelum berangkat. Maaf, aku lupa, biar aku minta seseorang untuk membelikan makanan untuk sarapan kita, aku merasa diingatkan. Aku beranjak dan keluar, meminta Budi, office boy, untuk membelikan makanan dan minuman untuk kami. Setelah itu, aku masuk kembali dan duduk bersama mereka lagi. Ashley tampak bosan, dia tak tersenyum sama sekali, bibirnya cemberut mengerucut. Namanya di kantor, memang apa yang bisa membuat seru. Tok tok tok. Pintu ruanganku diketuk. Masuk, ucapku. Pintu terbuka dan Raihan masuk. Pagi, Kak. Sapa Raihan. Pagi. Balasku. Saat melihat Raihan, Ashley langsung membulatkan matanya lebar dengan mulut menganga. Dia lalu berdiri, matanya terus menatap pada Raihan. Jika tebakanku benar, Ashley menyukai Raihan. Rai, kenalkan, ini dua sepupu saya yang baru datang dari Inggris kemarin. Aku memperkenalkan Raihan pada keduanya. Justin dan Raihan berjabat tangan, lalu berkenalan. Saat sampai pada giliran Ashley, gadis itu mengulurkan tangannya pada Raihan dengan senyuman manis. Dia ingin berkenalan dengan suami Amira itu. Tapi, Raihan dengan cepat meletakkan tangannya di dada dan menyebut namanya. Ashley terlihat kecewa, karena Raihan enggan bersalaman dengannya. Dia menarik tangannya dan bibirnya kembali mengerucut. Raihan datang hanya untuk mengingatkan jadwal rapat kami hari ini. Dia lalu keluar lagi. Apa dia jijik padaku? Mengapa dia tak mau bersalaman denganku? Tanya Ashley kesal, dia pikir Raihan jijik padanya. Tidak, dia adalah seorang muslim yang taat, dia tidak bersentuhan dengan wanita yang bukan istrinya, aku menjelaskan. Begitukah? Apakah memang tak boleh bersentuhan dengan wanita lain jika kau seorang muslim? Tanya. Nya. Benar, muslim memiliki banyak aturan tentang boleh dan tidaknya hubungan pada lawan jenis,
jadi tidak bisa seenaknya melakukan apa yang kita mau, semua ada aturannya, jelasku. 56. Oh, pantas saja dia tak mau bersentuhan denganku, rupanya karena dia muslim ya. Bukan hanya itu saja, Raihan sudah menikah, lihatlah cincin kawin di jari manisnya itu, pertanda bahwa dia sudah menikah. Ya Tuhan, aku terlambat datang kemari, harusnya aku datang lebih dulu agar dia tak jadi suami orang. Ashley terlihat kecewa. Dia sangat tampan dan ramah, senyumannya sangat manis, aku jatuh cinta sejak pertama melihatnya. Tapi kenapa dia harus jadi suami orang? Tambah Ashley, menggerutu sendiri. Lagi pula, jika dia masih lajang, dia tak akan mungkin suka padamu, kau tak cocok dengannya, hahaha. Ejek Justin, tertawa keras. Sialan kau. Ashley yang kesal, melempar bantalan sofa pada Justin. Lalu, gadis berkulit hitam itu datang pada Justin dan menyiksanya di sofa. Justin terus tertawa terbahak-bahak walaupun Ashley tengah menyiksanya. Aku hanya menggelengkan kepala melihat tingkah mereka, selalu saja bertengkar dimanapun tanpa tahu tempat dan waktu. Memang Tom and Jerry. Tak berselang lama, Budi datang membawakan pesananku, lalu kami memakannya sebagai menu sarapan. Siang ini, aku pulang dari kantor lebih cepat, dikarenakan aku akan mengajak Justin dan Ashley jalan-jalan, sesuai janjiku pada mereka. Mereka membuka jendela mobil, menikmati tiupan angin yang menerpa wajah mereka. Aku membiarkan keduanya merasakan betapa segarnya angin di negara ini. Pertama-tama, aku membawa mereka ke mall untuk berbelanja. Karena Ashley hanya membawa baju-baju yang kurang bahan, jadi aku memintanya membeli baju yang dia suka, namun tentunya tak kurang bahan lagi dan lebih sopan. Selama dia tinggal denganku, dia harus berpakaian sopan, tak boleh terbuka. Ashley sempat menolak, tapi aku mengancam tak akan mau membawanya jalan-jalan lagi jika dia tak mau menuruti perintahku. Dengan sangat kesal, Ashley menurut, dia membeli beberapa baju yang berlengan panjang dan pendek, juga bawahan yang minimal pendek selutut, sesuai dengan yang aku minta. Justin tak mau membeli apapun, dia bilang dia membawa cukup baju ganti, kalau kurang bisa memakai punyaku, karena tinggi kami sama. Baiklah, aku tak memaksa, dia boleh memakai bajuku jika dia mau. Usai dari mall, aku membawa mereka untuk mencoba jajanan di pinggir jalan, seperti Natasha yang sering mengajakku sebelum Darren lahir. Mereka awalnya menolak untuk mencoba jajanan kaki lima, karena katanya takut tak bersih. Tapi, aku mengatakan bahwa jajanan dari kaki lima rasanya lebih enak dari makanan di restoran. Mereka pun mau mencobanya. 57. Jajanan pertama yang mereka coba adalah telur gulung yang harganya hanya seribuan per buah. Aku mengenal jajanan ini karena Natasha sering membeli ini dan membawanya ke rumah, lalu kami makan bersama. Justin dan Ashley sepertinya menyukai makanan ini, mereka memesan lebih banyak untuk dibawa pulang, supaya Denny bisa merasakannya juga. Tak hanya itu, mereka juga membeli bakso, batagor dan es cendol. Aku geleng-geleng kepala melihat mereka lebih antusias jajan daripada Natasha, seolah baru menemukan makanan seperti ini dalam hidup mereka. Puas berjalan-jalan dan jajan, kami pulang ketika azan Asyar berkumandang. Kami langsung masuk ke dalam rumah, dengan seabrek jajanan yang mereka beli. Hei, lihatlah aku bawa apa.
Ini makanan yang enak, kalian harus mencobanya. Ashley dengan gembira menunjukkan plastik jajanan yang dibawanya kepada paman, bibi dan Denny di ruang keluarga. Ashley dan Justin membawanya pada mereka, Bi Ijah mengambilkan piring untuk mereka. Aku yang sudah lelah, langsung saja naik ke lantai 2 untuk ke kamar, aku ingin istirahat. Assalamualaikum, ucapku, sambil membuka pintu. Waalaikumsalam, sahut Natasha. Dia tengah membereskan baju-baju bayi di dalam keranjang yang sudah hampir berantakan. Dia beralih dari keranjang baju itu dan berlari keil ke arahku. Dia mencium tanganku dan mencium bibirku sangat lama. Kok udah pulang jam segini? Tanyanya. Iya, aku pulang cepat karena bawa mereka jalan-jalan dulu, jawabku. Nih, aku bawain telur gulung kesukaan kamu, tadi aku ajak mereka jajan juga, taunya malah kayak maniak, mereka beli banyak banget, norak. Aku memberikan plastik kecil pada Natasha berisi telur gulung yang aku beli terpisah dengan milik sepupuku. Wah makasih, kebetulan lagi pengen ngemil. Natasha menerimanya dengan senang hati. Dia menyimpan plastik itu di atas meja, lalu kembali padaku dan membukakan jas juga dasi. Gimana mereka di kantor? Apa mereka suka? Tanyanya. Lumayan membosankan buat mereka, tapi mau nggak mau ya mereka tahan aja sampai aku pulang, jawabku. Tahu gak? Ashley suka sama Ray loh, ucapku. Masa? Aku mengangguk. Ashley bilang Ray ganteng dan ramah, dia suka banget sama si Ray, tapi pas aku bilang kalau Ray udah nikah dia langsung bete, hehehe, tuturku. Wajarlah, dia suka Kak Ray, kan Kak Ray memang ganteng dan ramah, semua cewek pasti suka sama dia, timpal Natasha. 58. Aku cemburu mendengar pujiannya pada Raihan. Termasuk kamu? Tanyaku. Natasha tersenyum, lalu menarik tengkukku dan mencium bibirku lagi. Aku membalas ciumannya, tanganku bergerak memegang pinggangnya, nafsuku bangkit. Aku mencium Natasha seganas mungkin, aku rindu sekali, sejak dia melahirkan aku hanya dapat ciuman sekali saat di rumah sakit, itu pun ketahuan Raihan dan Amira. Natasha berjinjit, tangannya bergelayut di leherku, dia juga menikmati ciuman dariku. Aku memasukkan lidahku ke dalam mulutnya, Natasha menyambutnya dengan bergairah juga. Suara decakan dari mulut kami terdengar jelas, ternyata kami saling menginginkan. Aku mengangkat tubuh Natasha, memangkunya tanpa melepas tautan kami, dan menidurkannya di ranjang. Aku menghimpit tubuhnya, tanganku masuk ke dalam bajunya dan meremas pabrik ASI milik Darren itu. Natasha mendesah, namun suaranya tertahan oleh mulutku. Dia mencengkeram bahuku dan meremas rambutku. Aku melepas tautanku darinya, dia menatapku. Aku gak tahan kalau kayak gini, ucapku. Kamu harus bisa, masih lama loh, jawabku. Kalau gitu, mumpung Darren tidur, aku mau kuasai pabrik ASI-nya dulu ya, kalau dia udah bangun, aku gak akan bisa, aku meminta izin. Gak bahaya. Junior pasti bangun. Udah bangun dari tadi, cuma aku harus pasang garis polisi biar gak diterobos, nanti ada tulisan, "Do not cross," candaku. Natasha tertawa. Dia kemudian mengelus wajahku. Maaf ya, kamu harus tahan dulu, ucapnya.
Nggak apa-apa, aku pasti bisa tahan kok, tapi boleh, kan kalau aku mau Mimi kayak Baby Darren juga. Gak apa-apa, cuma cangkangnya doang, isinya tetap milik dia. Aku tersenyum nakal. Natasha tertawa geli, mungkin aku konyol sekali. Boleh selama kamu suka, aku gak akan melarang, kan milik kamu juga, jawabnya. Aku tersenyum senang, dia sudah mengizinkan aku. Aku membuka kancing kemejanya, menaikkan bra penutup dan mulai menguasai pabrik ASI milik Darren. Itu. Natasha melenguh ketika lidahku dengan lincahnya bermain pada permukaan kenyal itu. Tangannya sesekali akan meremas rambutku atau menekan kepalaku. Untuk saat ini, mungkin hanya ini yang dapat aku lakukan, hanya sebatas ini saja, yang lebih leluasa masih harus menunggu lama. 59. Puas dengan itu, aku membiarkan Natasha tidur, dia terlelap setelah puas dengan perbuatan suaminya ini. Aku masuk ke kamar mandi untuk mandi besar, karena jujur saja, saat tadi aku melakukan itu pada Natasha, tangan Natasha juga bermain pada mililku, sehingga aku dapat mengeluarkan lahar hangat itu di tangannya. Aku cukup puas dengan itu, setidaknya aku bisa mendapatkan pelayanan darinya, walaupun tak langsung pada intinya. Setelah mandi dan berwudu, aku melaksanakan salat Asyar. Usai itu, aku tiduran di samping Natasha setelah berpakaian. Aku menatap wajah cantik istriku, matanya sedikit berkantung hitam, pasti karena dia sering bangun malam untuk menyusui. Kasihan istriku. Aku mengecup bibirnya singkat, dan menepuk-nepuk bahunya, supaya dia bisa tidur nyenyak. Ting! Ponselku berbunyi, nada chat masuk. Aku mengambilnya dari atas nakas dan memeriksa. Haris. Gumamku, ketika membaca nama Haris tertera sebagai pengirim pesan. Ya, Haris, teman kuliahku dulu, yang dulu aku sempat masuk ke dalam grup alumni dan sempat bertukar kabar dengannya. Sudah lama sekali kami tak bertemu, hanya sesekali bertukar kabar lewat ponsel. Jas, lu ada waktu gak? Isi pesan darinya. Aku enggan membalas, tapi jika tidak aku balas, maka aku akan terus di-cap sebagai si sombong. Memangnya kenapa? Aku membalas. Kita ketemuan yuk, gue sama Andi mau ketemuan juga. Kita nostalgia dikit lah, ajaknya. Kapan? Malam ini aja, gimana? Boleh deh, kebetulan gue lagi gak ada acara, aku mengiyakan. Oke, nanti gue sarelok, lu datang aja, kita pasti udah ada di dalam. Oke. Pesan diakhiri, aku menyimpan kembali ponselku dan tiduran lagi dengan Natasha. Sebenarnya aku malas harus bertemu teman lama, tapi rasanya tak ada salahnya juga kami bertemu sesekali. Bukan. Aku juga ingin tahu seperti apa kehidupan mereka saat ini. 60. Kekeka. Malamnya. Aku tiba di sebuah bar, tempat di mana Haris mengajak bertemu. Aku sebenarnya malas kalau harus masuk ke tempat seperti ini, karena aura negatifnya sangat kental terasa. Namun, aku juga tak bisa menolak, kalau teman-teman ingin bertemu denganku. Aku melangkah masuk ke dalam bar, niatku hanya ingin bertemu teman saja, bukan untuk macam-macam. Semoga tidak ada godaan di dalam sana. Tiba di dalam sana,
Aku melihat lautan manusia yang tengah menikmati alunan musik, bergoyang dan menari sesuka hati. Banyak pasangan yang sedang menari sambil bercumbu di bawah kerlap-kerlip lampu disko, ada juga yang bercumbu di kursi, bahkan di tempat-tempat yang menurutku kurang pantas untuk dijadikan tempat bercumbu. Salah seorang bartender menghampiriku. "Anda Tuan Jason?" tanyanya. "Ya, saya Jason," jawabku. "Mari ikut saya," ajaknya.